Jemaat para kekasih Tuhan, kita akan masuk dalam ibadah kita di hari ini. Untuk itu, jemaat saya persilakan untuk bangkit berdiri. Mari dengan hati yang diarahkan kepada Tuhan, kita mengimani bahwa pertolongan bagi kita datangnya dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas jemaat sekalian rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus Kristus, dan dari Roh Kudus. Amin. Jemaat, sekalipun kita tidak dapat berkumpul bersama-sama seperti biasanya, tetapi kita percaya bahwa kehadiran Allah melingkupi setiap keluarga, melingkupi setiap pribadi, melingkupi setiap tempat yang sedang beribadah dan menyembahnya. Kita harus sungguh-sungguh memuji kemurahan Tuhan. Karena jika kita masih ada sampai hari ini, di tengah-tengah ancaman wabah penyakit yang begitu mengerikan, sungguh jemaat, kita harus berkata, terpujilah Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu, aku ada sampai hari ini. Para kekasih Tuhan, mari kita menyanyikan pujian ini dengan sepenuh hati, dengan penuh penyembahan, dengan penuh pengagungan, dengan penuh ucapan syukur atas kemurahan Tuhan, dengan pujian kemurahan Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Tuhan, Kau hebat bagiku, Hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku,
selamanya. Kau hebat bagiku. I adore and I praise. I will lift my hands and lift my hands. You are great, wonderful, forevermore. I adore and I praise. I will lift my face and lift my face. You are great, wonderful, forevermore. You are great, wonderful, forevermore. You are great, wonderful, forevermore. Jemaat yang Tuhan kasihi, apakah yang harus kita lakukan menanggapi kemurahan Tuhan dalam hidup kita? Bersyukur. Ya, bersyukurlah. Syukuri semua yang Tuhan buat. Syukuri semua yang Tuhan izinkan. Syukuri semua yang Tuhan berikan. Mari, saya memberikan kesempatan kepada saudara sekalian untuk menaikkan syukurmu kepada Tuhan. Dan sekarang, mari kita sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita menghadap tahta kasih karunia-Nya dan memohon ampun atas semua kejahatan kita. Memohon ampun atas semua kenajisan kita. Memohon ampun atas setiap pikiran-pikiran kita yang jahat, isi hati kita yang berdosa. Memohon ampun atas setiap pelanggaran dan semua dosa kita. Saudara, akuilah dosa-dosamu dengan hati yang menyesal. Akuilah dosa-dosamu dengan hati yang malu. Dan akuilah dosa-dosamu dengan hati yang bertobat. Mari kita datang kepada Tuhan dan mengakui dosa-dosa kita, serta memohon pengampunan kepadanya. Firman Tuhan berkata, jika kita mengaku dosa kita dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sesal dan rasa malu, Tuhan berjanji Dia akan mengampuni setiap dosa kita dan berjanji menyucikan setiap kejahatan kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu
Bapa, kami telah menaikkan syukur kami kepadamu. Karena kami sungguh-sungguh menikmati kemurahan-Mu di dalam hidup kami. Di tengah-tengah situasi dunia yang bergelora, di tengah-tengah situasi yang sangat menakutkan, kami menikmati kemurahan Tuhan. Kami masih ada sampai hari ini, sungguh karena Tuhan. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk segalanya. Bapa yang baik, kami juga datang di hadapan hadirat-Mu. Kami tertunduk di hadapan-Mu. Kami mengakui semua kejahatan kami. Kami mengakui semua kenajisan kami. Kami mengakui semua cara hidup kami yang berdosa. Tuhan, kasihani kami. Tolong ampuni kami. Berikan kami kesempatan untuk memperbaiki diri. Beri kami kesempatan untuk membenahi diri. Kami tidak akan menyerah. Kami akan terus maju. Kami akan terus berjuang untuk hidup seperti yang Tuhan mau. Topang kami, tolong kami, dan ampunilah kami, Tuhan. Karena kami sudah berdoa dengan sungguh-sungguh. Kami mengaku dengan sepenuh hati. Kami meminta dengan iman di dalam nama Kristus Yesus, Tuhan penebus dosa kami. Amin. Jemaat yang Tuhan kasihi, kepada semua saudara yang telah mengakui dosanya dengan sungguh-sungguh, dengan penuh sesal dan rasa malu, sebagai hamba Kristus Yesus, saya ingin memberitakan kepada saudara sekalian bahwa pengampunan dosa telah berlangsung di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam Allah Roh Kudus. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara yang Tuhan kasihi, mari kita memuji-muji Tuhan kita yang dahsyat. Mari kita memuji-muji Tuhan kita yang besar, yang berdaulat di surga dan berdaulat di bumi. Kita akan mengangkat pujian yang berjudul Layak Dipuji dan Disembah. Pujian ini menyatakan bahwa alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan Tuhan. Mari saudara, dengan penuh sukacita, penuh penyembahan, dengan hati yang sungguh-sungguh diangkat, tertuju ke surga, kita memuji Allah kita, karena memang Allah kita layak dipuji dan disembah. Mari kita memuji Tuhan. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah.
yang kepadanya setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Sekali lagi saudara berikan tepuk tangan yang terdahsyat bagi Tuhan. Jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Untuk itu, jemaat saya persilakan untuk berdiri. Kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita setelah kita menyanyikan pujian dari KPPK nomor 14, Sungguh Besar Kau Allahku. Setelah pujian ini selesai, kita bersama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Bila ku lihat bintang gemerlapan dan bunyi guru riuh ku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang besar. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu darahnya kudus. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau
memanggilku sukacita. Ku amatlah besar karena terkabulah yang ku rindukan. Melihat ini kau Tuhanku akbar, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku. Oh, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar kau Allahku, maka sungguh besar kau Allahku, sungguh besar kau Allahku. Saudara kekasih Tuhan, kita akan mengikrarkan pengakuan iman kita. Mari bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di segala abad, kita mengikrarkan pengakuan kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Mari kita sungguh-sungguh siapkan hati kita. Mari kita sungguh-sungguh siapkan akal budi kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Iman muncul oleh karena pendengaran. Kita perlu memberikan perhatian pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, sehingga ketika firman Tuhan disampaikan, kita betul-betul memahami, kita betul-betul mengerti, kita betul-betul mengerti isi hati Tuhan lewat firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Saudara, kita akan mengangkat pujian sambil kita berdoa, menyiapkan hati kita
untuk menyambut dan mendengarkan firman Tuhan. Hidupku adalah penyembahan. Mari kita memuji Tuhan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Segenap hidupku persembahkan bagi-Mu. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata
Segenap hidupku hanyalah menyembah-Mu Yesus. Jemaat, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, di tengah-tengah peribadatan yang kami lakukan saat ini, sekalipun kami tidak berada di dalam gereja, dan saat ini kami melakukan ibadah dalam bentuk audio, tetapi kami mau menyatakan kasih kami kepadamu dengan mempersiapkan diri kami sebaik-baiknya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa, ya Tuhan. Tuhan, tolong lawat setiap kami yang beribadah. Biarlah kebenaran firman Tuhan memberkati hidup kami, menerangi hati kami, memberikan kami perspektif yang benar akan hidup ini, menguatkan otot-otot rohani kami, dan firman Tuhan terus menghidupi kehidupan kami. Kami berdoa, berkati hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Mampukan dia untuk menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih. Kami sambut kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Kitab Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Tema khotbah kita pada pagi hari ini adalah penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Saudara, seperti yang kita semua ketahui, bahwa dunia sedang dilanda wabah virus corona. Sudah begitu banyak negara yang terjangkit dan sudah begitu banyak orang yang meninggal karena virus corona ini. Di negara kita, Indonesia, pemerintah sudah menetapkan status tanggap darurat COVID-19 secara nasional sampai tanggal 29 Mei nanti. Ada himbauan dari pemerintah kepada setiap warga negara Indonesia untuk melakukan social distancing. Sekarang menjadi physical distancing. Setiap kita dihimbau untuk belajar di rumah, bekerja di rumah, dan beribadah di rumah. Tujuannya untuk mencegah penularan dari virus corona ini. Hari ini kita tidak beribadah, atau kita tidak mengadakan kebaktian di gereja, bukan karena kita paranoid, tetapi kita menjalankan peran kita sebagai gereja dalam membantu pemerintah untuk mencegah penularan virus COVID-19 ini.
Kita harus menjaga diri kita dan orang lain. Kita bukan takut mati atau tidak beriman, tetapi kita tidak mau mati sia-sia di dalam kebodohan dan tidak mau memperagakan iman dengan cara yang salah atau keliru. Iman dalam kondisi seperti ini adalah percaya bahwa keadaan seperti ini atas seizin Tuhan. Iman dalam kondisi seperti ini adalah momen untuk kita melakukan suatu perenungan rohani yang dalam tentang Tuhan. Iman dalam kondisi seperti ini bukan mencobai Tuhan dengan berkata bahwa saya anak Tuhan tidak akan terpapar oleh virus corona ini. Iman dalam kondisi seperti ini adalah di dalam hikmat Tuhan kita berjaga-jaga, melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita untuk keselamatan diri kita dan orang lain. Iman dalam kondisi seperti ini adalah setelah kita melakukan bagian yang menjadi tanggung jawab kita, namun pada akhirnya kita juga terpapar, itu tidak akan mengurangi rasa hormat kasih kita kepada Tuhan. Iman dalam kondisi seperti ini adalah setelah kita melakukan apa yang menjadi tanggung jawab kita, maka kita hidup dalam penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, bukan hidup dalam ketakutan, kecemasan yang berlebihan. Iman dalam kondisi seperti ini adalah kita tetap antusias beribadah kepada Tuhan dengan penuh hormat dan ucapan syukur, tidak kehilangan damai sejahtera dan sukacita, sekalipun ibadahnya bukan di gereja tetapi di rumah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, keadaan yang kita hadapi saat ini mungkin membuat kita tidak nyaman. Namun keadaan ini tidak dapat menghalangi kita menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah, sekalipun untuk sementara waktu kita tidak dapat bersekutu bersama beribadah kepada Tuhan di dalam gereja. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah lewat nats yang sudah kita baca tadi. Kalau kita lihat konteks dari ayat yang kita baca tadi, maka ayat itu adalah perkataan Tuhan Yesus yang ditujukan kepada perempuan Samaria. Orang-orang Samaria adalah orang-orang yang memiliki spirit untuk menyembah Allah, tetapi mereka minim dalam pengenalan dan pengetahuan akan siapa Allah itu. Sementara di bagian lain dari firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa orang Yahudi mereka memiliki pengetahuan tentang Allah. Mereka memiliki konsep tentang siapa Allah itu, tetapi mereka tidak memiliki spirit dalam menyembah Allah. Ibadah, penyembahan mereka kepada Allah hanyalah sebatas untuk memenuhi kewajiban agama saja. Mereka legalistik dan tidak memiliki spirit dalam menyembah Allah. Melihat keadaan kedua bangsa inilah, maka Tuhan Yesus berkata kepada perempuan Samaria, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Pagi hari ini kita akan menjawab satu pertanyaan.
dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca tadi. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah. Dikatakan saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah? Cara yang pertama adalah menyembah dengan hati. Kata roh di sini dalam bahasa aslinya memakai kata pneuma. Artinya adalah bagian batinia manusia. Pneuma diartikan sebagai perasaan yang sangat dalam. Kata ini sejajar dengan apa yang tertulis di dalam kitab Yohanes pasal 11 ayat 33. Di mana ketika Tuhan Yesus melihat Maria dan orang-orang Yahudi yang ada bersama-sama dengannya menangis karena Lazarus telah mati. Melihat apa yang terjadi di depan matanya, maka Alkitab memberitahukan kepada kita, masyurlah hati Tuhan Yesus. Kata masyurlah hati Tuhan Yesus mengandung pengertian. Saat itu Tuhan Yesus sungguh menyatakan perasaan yang sangat dalam. Dia sangat terharu, bahkan bisa dikatakan dalam tanda kutip, dia menangis di dalam hati. Jadi, ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa penyembah yang benar, penyembah yang dikehendaki oleh Bapa adalah penyembah yang menyembah dengan roh, artinya adalah penyembah yang menyembah dengan hati, yang menyembah dengan perasaan yang sangat dalam, di mana di dalam hati dan perasaan yang dalam itu mengandung pengakuan bahwa Dia adalah Tuhan yang maha besar, yang layak untuk disembah dan dipuji. Penyembah yang benar, penyembah yang dikehendaki oleh Bapa adalah mereka yang menyembah dengan roh, mereka yang menyembah dengan hati. Artinya adalah penyembah yang menyembah dengan hati, yang menyembah dengan melibatkan bagian batinia manusia. Di dalam penyembahan itu ada pengakuan di dalam hati bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan itu. Saudara, kita tidak tahu kapan wabah ini akan berakhir. Dan kita tidak tahu kapan kita bisa bersama-sama lagi beribadah di gereja. Tetapi penyembah yang benar, penyembah yang dikehendaki oleh Allah, yang menyembah dengan hati, tidak akan ada masalah dengan tempat di mana ia bisa menyembah dan beribadah kepada Tuhan. Tempat tidak akan menjadi masalah bagi kita kalau kita menyembah dengan hati. Tempat tidak akan mengurangi sukacita kita, gairah kita, semangat kita untuk beribadah kepada Allah. Orang yang menyembah dengan hati, dia pasti akan menyembah, beribadah kepada Allah dengan hormat, dengan antusias, dengan sikap hati dan sikap tubuh yang menunjukkan rasa hormat kepada Allah, sekalipun beribadah bukan di gereja tetapi di rumah. Dia tidak akan menyembah atau beribadah kepada Allah dengan sikap tubuh yang tidak hormat kepada Allah. Dia tidak akan beribadah sambil tiduran, ogah-ogahan,
dengan gaya santai yang tidak menunjukkan rasa hormat kepada Tuhan, sekalipun dia beribadah di rumah dengan bentuk ibadah audio seperti ini. Orang yang menyembah dengan hati tidak akan seperti itu, karena sikap hati kita menentukan sikap tubuh kita. Saudara, bagaimana caranya menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah? Menyembah dengan hati. Penyembah yang seperti inilah yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu, sembahlah Tuhan dengan hati, dengan melibatkan perasaan yang dalam, dengan hati yang mengaku bahwa Dia adalah Allah yang maha besar yang layak disembah. Sembahlah Tuhan dengan hati, dengan melibatkan perasaan yang dalam, dengan hati yang mengaku bahwa sungguh besar kasih setia Tuhan itu, tak terselami dan tidak dapat dilukiskan. Bagaimana caranya menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah? Cara yang kedua adalah menyembah dengan hidup. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Saudara, kata kebenaran dari bahasa aslinya yaitu aletheia, yang berarti kebenaran Allah, hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah. Jadi ketika Tuhan Yesus katakan bahwa penyembah yang benar, penyembah yang dikehendaki Allah akan menyembah Allah di dalam kebenaran, artinya adalah orang yang menyembah Allah akan menyembah Allah dengan memperagakan cara hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan kebenaran Allah. Belakangan terjadi pro dan kontra tentang tidak diadakan kebaktian di gereja pada hari Minggu untuk sementara waktu karena virus corona ini. Berbagai argumen dilontarkan, bahkan sampai pada membicarakan iman seseorang. Kalau kita mengerti firman ini, maka kita akan tahu bahwa penyembahan kita, ibadah kita tidak hanya sebatas penyembahan atau ibadah yang dilakukan di gereja saja, tetapi segenap hidup kita adalah penyembahan dan ibadah kepada Allah. Orang yang menyembah Allah dengan hati, pasti dia akan menyembah Allah dengan hidup. Perasaan yang dalam tentang Allah di dalam hati, pengakuan yang dalam di dalam hati bahwa Dia adalah Allah yang maha besar yang patut disembah. Ungkapan syukur yang dalam di hati akan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, akan mendorong seseorang menyembah Allah dengan hidup, akan mendorong seseorang memperagakan cara hidup yang benar. Saudara, percuma kita beribadah menyembah Tuhan di gereja, tetapi ibadah kita, penyembahan kita tidak lahir dari hati, dan keseharian hidup kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Allah. Namun demikian, saudara juga jangan punya pemahaman yang keliru. Kalau begitu saya tidak usah mengikuti ibadah di gereja.
Asalkan hati saya ada Tuhan dan saya berjuang hidup benar. Dalam keadaan normal, kita juga diminta untuk tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Maksudnya adalah ibadah kita, penyembahan kita bukan sebatas hanya di gereja saja, tetapi mencakup hidup kita yang memperagakan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Cara hidupmu di tempat kerjamu, itulah penyembahanmu kepada Allah. Cara hidupmu di tempat usahamu, itulah ibadahmu kepada Allah. Keseharianmu di tengah-tengah rumah tanggamu dan keluargamu, itulah penyembahanmu dan ibadahmu kepada Allah. Penyembah yang benar, penyembah yang dikehendaki Allah. Dia akan menyembah Allah dengan hidup. Dia akan memperagakan cara hidup yang berkenan kepada Allah dimanapun berada. Dia akan hidup di dalam kebenaran Allah dimanapun dia berada, karena dia mengerti itulah penyembahannya dan ibadahnya. Jadi sekali lagi, ibadah kita, penyembahan kita kepada Allah tidak sebatas hanya ibadah dan kebaktian di gereja, tetapi seluruh keberadaan hidup kita adalah ibadah dan penyembahan kita kepada Allah. Oleh karena itu, berjuanglah untuk menjadi penyembah yang dikehendaki oleh Allah, yang menyembah Allah dengan hati dan menyembah Allah dengan hidup. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Dan berikan kami kekuatan untuk dapat menjadi penyembah seperti yang Engkau kehendaki. Ya, seluruh keberadaan hidup kami adalah ibadah dan penyembahan kepadamu. Tuhan, tolong kami. Saat ini kami sedang menghadapi ganasnya wabah virus corona. Sebagai orang yang percaya, kami tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi pasti seizin Engkau. Dan di tengah-tengah situasi seperti ini, kami mau merenungkan apa maksud Tuhan di balik kejadian ini. Kami mau belajar dan kami mau memahaminya. Dan kami berdoa, ya Tuhan, biar keadaan ini menyadarkan kami bahwa sungguh hidup kami rapuh. Hidup kami di bawah matahari ini sia-sia. Setiap saat maut bisa datang menjemput kami. Kekayaan kami, kekuasaan kami, nama besar kami tidak dapat menghalanginya.
Dan kami berdoa ya Tuhan, biar setiap hari hati kami terpaut dengan Engkau, memikirkan Engkau, dan apa yang kami kerjakan untuk Engkau. Kami mau berjuang untuk menginvestasikan hidup kami untuk hidup di kekekalan nanti. Kami tidak mau menyia-nyiakan hidup kami untuk kehidupan yang hanya 70-80 tahun di dunia ini yang sia-sia ini. Tuhan tolong kami. Kami berdoa Tuhan jaga lindungi kami. Jaga lindungi keluarga kami, famili kami. Lindungi jemaat Tuhan yang ada. Biar setiap kami boleh terhindar dari virus ini. Oleh karena Engkau melindungi kami, Engkau menjaga kami. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan usaha kami, pekerjaan kami di tengah-tengah keadaan yang sulit ini. Biar Tuhan tolong kami. Sekalipun mungkin kami mengalami kesulitan, tapi kami tetap memiliki kekuatan spirit gairah untuk terus melangkah maju, sebab kami percaya Engkau menyertai kami. Terima kasih. Tolong pemerintah yang ada yang sementara berjuang untuk mengatasi wabah ini. Tolong para medis, jaga lindungi mereka, beri mereka kekuatan dan kesehatan. Tolong sadarkan bangsa ini akan bahaya virus ini, sehingga mereka boleh melakukan himbauan-himbauan dari pemerintah. Dan kami berdoa, kiranya wabah virus corona ini segera berlalu dari kehidupan kami. Kami juga datang bersyukur bersama dengan saudara-saudari kami, anak-anak kami yang mau ulang tahun sepanjang minggu yang akan datang. Untuk Bapak Henry 30 Maret, anak Christian Lionel Sanggana 1 April, Ibu Sally Tomarele 2 April, anak Erwin Atandi 2 April, anak Yonatan Samuel 4 April. Tuhan yang menghadirkan mereka di tengah-tengah dunia ini. Tuhan punya rencana dan tujuan atas hidup mereka. Biar Engkau memberkati mereka dan kekuatan dengan kesehatan. Biar Engkau memberkati mereka dengan hati yang selalu menyembah Engkau. Biar Engkau memberkati mereka dengan hati yang selalu penuh dengan kerinduan mempersembahkan karya-karya yang terbaik buat Engkau. Seluruh kehidupan mereka kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Tuntaskan karya-karya-Mu yang indah dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini doa kami, ini syukur kami, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat, saya undang bangkit berdiri. Kita akan memujikan doksologi. Oh
arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan dengan iman yang teguh terimalah berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Tuhan melindungimu, menjaga keluar masukmu, mulai saat ini kekal sampai selama-lamanya. Amin.